Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tahun 2023 ini, kembali lagi saya akan membahas prosesor ganteng AMD pada masanya. Sekarang udah jelek bos. Lebih ganteng karena lebih murah. Sebenarnya prosesor ini sendiri udah pernah dibahas tahun lalu ya. Bulan berapa sih saya lupa. Nah di tahun ini cukup menarik untuk dibahas kembali ya, dengan beberapa game terbaru untuk diuji coba. Penasaran? Gak penasaran? Ya udah, tonton aja video lengkapnya. Mohon dukung channel ini dulu ya sebelum menonton dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng, agar umur channel ini semakin panjang dan channelnya semakin berkembang. Amin. AMD Ryzen 5 2400G 3,6 GHz up to 3,9 GHz 4 core 8 thread merupakan prosesor yang keluar awal tahun 2018 yang lalu dengan harga di kisaran 2,5 jutaan untuk barunya. Secara nggak langsung, karena rilis di awal tahun 2018, prosesor ini berhadapan dengan Intel i5 generasi 8 tentunya. Tepatnya sih kalau lihat harganya yaitu i5 8400. Mahal Intel sedikit ya untuk barunya, tapi wajar performanya masih menang Intel. Hanya saja untuk kemampuan VGA onboardnya, jelas dong AMD lebih gagah. Nah sekarang harga bekas Ryzen 5 2400G ini cukup murah di pasaran, di rentang 1-1,2 juta rupiah, tergantung kondisi dan tawar-menawar. Lantas gimana nih kemampuan gaming dari onboard AMD Ryzen 5 2400G dengan Radeon RX Vega 11 di game terbaru macam PES 2023, Call of Duty Warzone, Apex Legends, PUBG, dan Genshin. Oke lanjut, buat testing prosesor ini saya pakai motherboard Gigabyte maksudnya. B450 Aorus Elite dengan RAM dual channel 16GB, settingan BIOS standar. Nggak ada yang ati-utak. Di utak-atik maksudnya. Pakai Windows 10. Kelupaan ya, saya menggunakan SSD M2 NVMe 512GB 30 dari tim. Monitor pakai Acer 24 in 75Hz 1080p. Dan biar hasilnya jernih, saya pakai aplikasi perekam layar nih, tapi tentunya ada pengaruh performa gaming dari penggunaan aplikasi ini. Ada sedikit penurunan FPS, ya kurang lebih 5-8 FPS. Nah gimana nih kemampuannya? Mari kita bahas. PES 2023. Di game ini saya nggak berani setting tinggi ya. Kenapa bos? Ya kalau kalian ngejar nyaman, kalian harus mengalah. Ini onboard VGA, bukan VGA card. Tapi nggak semua VGA card entry level sanggup running PES di settingan tinggi juga ya. Sorry, malah bahas kemana-mana nih. Saya coba main di resolusi 1080p, set low. Ya walaupun menurut game PES, VRAM sama GPU-nya bad, hajar aja, peduli amat dibilang bad. Dan ternyata hasilnya nggak jelek-jelek banget. Memang nggak smooth layaknya VGA card ya, tapi ini tergolong memadai dalam artian masih cukup enak dimainkan di VGA onboard Ryzen 5 2400G ini. Call of Duty Warzone 2.0. Game perang satu ini bikin saya jatuh hati. Jujur, feelnya itu dapat banget loh, kayak perang beneran. Tapi wajib kalian tempe, tahu maksudnya. Kalau game ini butuh VGA yang lumayan kenceng buat dapat grafis yang oke tentunya. Karena tahu game ini berat, makanya coba main di resolusi 900p. Tahunya nggak bisa di set, belum tahu apa masalahnya. Ya udahlah, karena diburu waktu lanjut aja masuk ke bagian kualitinya. Kita pilih rekomendasi. Tapi frame rate-nya nggak stabil banget ya, naik turun, dan parahnya bisa jatuh hingga di bawah 10 fps. Oke, hajar aja bre. Dan wow, patah-patah banget, buset dah. Bakal ketembak duluan kalau model kayak gini. Sibuk setting sana sini, ujung-ujungnya mati. Oke lah, kita atur ulang kembali kualitas gamenya. Kita atur paling kiri, ini kiri banget ya. Ada yang lebih kiri lagi, angkut dah. Pas dimainkan, wih lancar banget. Pas lihat gambarnya, wih hancur banget. Ya gimana ya, inilah settingan terbaik buat main game di Warzone 2.0. Apex Legends. Game ini sebenarnya nggak baru-baru banget ya, bahkan beda 1 tahun dengan umur prosesor Ryzen 5 2400G. Jadi harusnya VGA onboard Ryzen ini mampu melewati uji coba game Apex Legends. Oke, kita atur ke settingan lo semua nih alias rata kiri, dan ternyata hasilnya nggak terlalu baik. Kadang frame rate-nya jatuh di bawah 30 fps. Ya kadang juga cukup stabil di angka 30 fps ke atas. Jelas dong kalau lihat begini kalian harus mengalah dengan menurunkan resolusinya. Tapi kalau kalian terima kondisi ya lanjut aja ya, yang penting lawan pada mati. Kalau saya jangan ditanya nih, skill cluster ya koi terus kalau main game. Need for Speed Heat. Game satu ini biar kata bukan game baru,
Tapi ingat, kalau di settingan tinggi, VGA sekelas Ryzen dibuat nggak nyaman. Yap, dengan settingan sadar diri, resolusi jadi 900p. Set low tentunya, dan hasilnya, wow, frame rate-nya di bawah 30 fps. Awal-awal main sih suka frame drop parah ya, tapi pas battle bisa dibilang lancar walaupun dengan frame rate yang masih hancur karena di bawah 30 fps. Tentunya resolusi 1600x900p bukan pilihan terbaik buat Vega 11 ini. Kalian harus mengalah dengan menurunkan celana. Jangan dong, emang mau pipis? Turuni resolusi ke 720p. GTA 5. Ya, game ini lagi. Kenapa? Ada masalah dengan game tua? Ingat, game ini cukup banyak penggemarnya, jadi nggak ada salahnya dong dites ulang lagi. Biar yang sedang mengincar prosesor ini tahu kemampuan Vega 11 di game GTA 5. Nah, awalnya saya mencoba di settingan high, tapi nggak tahu kenapa kok gamenya cuma ada suaranya doang, tapi nggak nongol-nongol hasil benchmarknya. Ya udah, ngalah aja deh, balik lagi ke settingan sadar diri alias low. Dan wow, frame rate yang dihasilkan cukup baik loh, di angka 40-an fps ke atas. Genshin Impact sebenarnya udah pernah dicoba bermain game Genshin di Ryzen 2400G ini. Hanya saja game satu ini selalu update dan imbasnya ada penurunan kemampuan sebuah VGA. Ini kata pemain Genshin ya. Di sini saya lupa buat liatin settingan game ini. Cuma kalau nggak salah di set ke lowest ya. Dengan render scale-nya 0,6 dan hasilnya lancar jaya. Ya walaupun harus terima dengan settingan mengalah, tetapi tetap bertahan di resolusi 1080p. PUBG. Oke, lanjut. Di game ini saya pakai settingan very low dengan render scale-nya 70%. Berjalan di DirectX 11 nih biar nggak terlalu heavy alias berat ya. Udahlah, nggak usah dibahas bahasa Inggrisnya, hancur. Dan tetap bertahan di resolusi 1080p. Hasilnya cukup baik ya, frame rate tembus di atas 50 fps. Ya walaupun sebenarnya ini lagi nggak battle ya. Cuma kalau lagi battle mungkin turun beberapa fps ya. Intinya Ryzen 5 2400G dengan Vega 11 masih sanggup bermain game satu ini. Dari semua game yang diuji coba kali ini, hanya 2 game yang gak terlalu lancar dimainkan. Yap, Need for Speed Heat, biar kata resolusi 900p yang masih hancur juga fps-nya. Sedangkan Apex Legends itu masih lebih baik dikit ya. Untuk game Valorant, mau setting high ataupun low, hasil masih sangat baik, bisa dibilang lancar jaya. Dengan harga yang tergolong semakin murah, untuk bekasnya ya, karena baru udah nggak ada lagi nih prosesor. Rasanya prosesor ini cukup menarik untuk dimiliki. Ya karena kemampuan RX Vega 11 ini beda tipis dengan Nvidia GT 1030 2GB DDR5. Yap, tanpa harus pakai VGA tambahan, kalian bisa punya PC gaming irit listrik dan budget tentunya. Kalau merakit pakai prosesor satu ini. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan kemampuan gaming VGA RX Vega 11 dari Ryzen 5 2400G ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, dan makasih udah mampir di NK Channel.